Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Abimanyu Adi Nugroho. Saya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan dan menjelaskan materi tentang isu sosial budaya dalam pendidikan, yang sekaligus menjadi tugas saya untuk memenuhi nilai pada mata kuliah wawasan pendidikan yang diampu oleh dosen Dr. Kori Yohana MM. Oke, lanjut saja kepada pembahasannya. Latar belakang. Kehidupan itu adalah suatu yang dinamis. Dengan demikian, setiap kehidupan akan senantiasa mengalami perubahan. Dan pada konteks manusia, maka manusia pun akan mengalami perubahan, baik sebagai individu maupun masyarakat. Dan dalam perubahan yang terjadi pada masyarakat atau sebagai sekumpulan dari individu-individu, bisa terjadi dalam pola perilaku individu maupun organisasi. Perubahan dalam norma sosial, interaksi, juga termasuk dalam pendidikan. Karena kehidupan itu dinamis, maka perubahan yang terjadi adalah suatu fenomena yang lumrah atau normal, pengaruhnya bahkan bisa menjalar dan merambah ke berbagai belahan dunia lain dengan cepat dan efektif karena didukung oleh kemajuan komunikasi yang canggih dan modern. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi tanpa kita sadari juga sangat mempengaruhi perubahan sosial yang juga akan berdampak pada pendidikan. Suatu perubahan sosial yang terjadi sekecil apapun akan menghasilkan akibat pada ekonomi masyarakat. Karena suatu model yang tren akan senantiasa diikuti masyarakat yang menyenangi model-model pakaian yang terbaru. Perubahan sosial budaya. Dinamika perubahan sosial budaya sekarang ini berlangsung dengan sangat cepat. Dimulai dari sebelum masuknya era reformasi atau di penghujung Orde Baru. Riak itu terasa sangat deras. Pasca jatuhnya kekuasaan Orde Baru, berbagai peristiwa sosial berlangsung silih berganti dengan sangat cepat. Pucuk pimpinan di tingkat nasional pun sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah ada yang mencapai waktu maksimal 2 periode. Bahkan Gus Dur dihentikan di tengah jalan. Di tengah daerah sering otonomi daerah, dinamika yang kencang juga terjadi secara sporadik di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Isu-isu nasional seolah-olah sedang berlomba-lomba dengan isu-isu lokal yang seakan tak mau kalah meriahnya. Mengamati dinamika ini, saya kira menjadi menarik untuk memprediksi bentuk bangsa dan negara ini ke depan. Acuan yang digunakan adalah teori-teori tentang perubahan sosial yang secara khusus mengamati berbagai fenomena dalam kehidupan sosial masyarakat. Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Hirschman mengatakan bahwa kebosanan manusia sebenarnya merupakan penyebab dari perubahan. Perubahan sosial budaya terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya komunikasi, cara dan pola pikir masyarakat, faktor internal lain seperti perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, terjadinya konflik atau revolusi, dan faktor eksternal seperti bencana alam dan perubahan iklim, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ada pula beberapa faktor yang menghambat terjadinya perubahan, misalnya kurang intensifnya hubungan komunikasi dengan masyarakat lain, perkembangan iptek yang lambat, sifat masyarakat yang sangat tradisional, ada kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat dalam masyarakat, prasangka negatif terhadap hal-hal yang baru, rasa takut jika terjadi kegoyahan pada masyarakat bila terjadi perubahan, hambatan ideologis, dan pengaruh adat atau kebiasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perubahan berarti hal atau keadaan yang berubah, peralihan, atau pertukaran. Sedangkan sosial adalah hal yang berkenaan dengan masyarakat. Perubahan sosial adalah berubahnya struktur atau susunan sosial atau kemasyarakatan dalam suatu masyarakat. Perubahan tersebut merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap tatanan masyarakat.
Perubahan itu juga terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin berubah dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain, yang lebih baik tentunya. Pujiwati Sajagyo mengutip pendapat Tirsman yang mengatakan bahwa kebosanan manusia adalah salah satu penyebab terjadinya suatu perubahan. Perubahan sosial terhadap pendidikan. Implikasi dari perubahan suatu sistem budaya yang dianut dalam masyarakat mengakibatkan terjadinya pengaruh yang signifikan terhadap nilai-nilai budaya tersebut dalam penyelenggaraan pendidikan secara nasional. Sistem pendidikan harus memperhatikan nilai-nilai budaya karena budaya yang ada akan menolong terjadinya pembudayaan dalam proses pendidikan yang diselenggarakan. Pendidikan adalah suatu bentuk dari perwujudan seni dan budaya manusia yang terus berubah, berkembang, dan sebagai sesuatu alternatif yang paling rasional dan memungkinkan untuk melakukan suatu perubahan atau perkembangan. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi dalam sistem sosial, yang mana termasuk di dalamnya adalah pendidikan, karena pendidikan ada dalam masyarakat, baik itu pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Pendidikan ada karena adanya suatu masyarakat yang berperan di dalamnya. Maka pendidikan dan masyarakat itu memiliki suatu hubungan yang erat dan ketergantungan. Oleh karena itu, pendidikan merupakan suatu bantuan yang di dalamnya terdapat pengabdian masyarakat, sehingga masyarakat itu semakin berkembang dan maju dengan adanya suatu pendidikan. Pendidikan adalah sebuah proses pematangan dan pendewasaan masyarakat. Pengaruh perubahan sosial terhadap pendidikan adalah terjadinya transformasi pemikiran dalam pendidikan. Seiring dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, pendidikan juga mengalami perubahan. Hal yang lebih konkret dari pengaruh perubahan sosial terhadap pendidikan adalah ketika perubahan sosial membawa kepada perbaikan ekonomi masyarakat dan menuntut mereka untuk memenuhi kebutuhan akan hasil teknologi seperti komputer atau laptop. Maka ketika seorang anak yang mendapat tugas dari gurunya untuk membuat karya tulis sederhana yang bahannya tersedia lewat internet, maka secara langsung dan jelas dampak dan pengaruh adanya perubahan sosial. Dengan melihat perkembangan lembaga pendidikan yang berorientasi pada iptek sebagai hasil dari berubahnya masyarakat, banyak visi sekolah yang mengedepankan orientasi iptek, karena di sisi lain masyarakat juga menuntut lembaga pendidikan yang mengikuti perkembangan dan mampu mempersiapkan anak mereka untuk menghadapi masa depan. Jelaslah bahwa perubahan sosial yang terjadi sangat berdampak pada pendidikan. Kesimpulan, perubahan yang terjadi di masyarakat tentunya sangat berpengaruh pada dunia pendidikan. Masalah-masalah sosial yang muncul di tengah masyarakat juga dialami dunia pendidikan, sehingga sosiologi pendidikan memainkan perannya untuk ikut memformat pendidikan yang mampu berkiprah secara kontekstual. Sistem muatan proses, sistem kesimpulan, perubahan yang terjadi di masyarakat tentunya sangat berpengaruh pada dunia pendidikan. Masalah-masalah sosial yang muncul di tengah masyarakat juga dialami dalam pendidikan, sehingga sosiologi pendidikan atau pendidikan yang berkecimpung pada bidang sosiologi memainkan perannya untuk ikut memformat pendidikan yang mampu berkiprah secara kontekstual. Sistem, muatan, proses, dan arah pendidikan perlu ditata ulang dan diatur secara khusus sehingga mampu menjawab sekaligus bermain di arena perubahan sosial budaya tersebut. Penggunaan alat dan sarana kebutuhan hidup yang modern telah memungkinkan pola pikir dan sikap manusia untuk memproduk nilai-nilai baru sesuai dengan intensitas pengaruh teknologi terhadap tatanan kehidupan sosial budaya. Dalam hal ini, pendidikan menjadi instrumen kekuatan sosial masyarakat untuk mengembangkan suatu sistem pembinaan anggota masyarakat yang relevan dengan tuntutan perubahan zaman. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kalimat atau kata-kata, saya ucapkan mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua untuk menambah ilmu dan pengetahuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.